Dalam pertempuran bertahun-tahun lalu Sisingamangaraja melawan Opu Palti Raja, Margasinaga, yang disebut-sebut sebagai pemimpin dari kelompok Lotung. Dahulu, Sisingamangaraja memanggil semua suku Sumba untuk berperang, kecuali keturunan Sipaetua. Karena mereka berafiliasi dengan suku Lotung dan kedua karena Sisingamangaraja telah menjalin hubungan antara keturunan si Raja Oloan dengan keturunan si Bagot Nipohan, tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan keturunan Sipaetua, rupanya disebut di sini tentang perseteruan, yang disebutkan yang terakhir kalah dalam perang. Opu Palti Raja meminta bantuan keturunan Sipaetua, yang menuruti permintaan tersebut dan mengambil bagian dalam pertempuran di Samosir. Akhirnya keturunan Sipaetua berhasil mengarahkan pada arah persahabatan sehingga Opu Palti Raja bersedia melunasi utangnya kepada Sisingamangaraja. Namun suku Lotung dan keturunan Sipaetua tidak berutang somba hadiah kulit kepada Sisingamangaraja. Nah, pada kunjungannya, sebagai hadiah selamat datang, mereka akan memberinya ulos jugia, sejenis kain tenun Batak tertentu, atau sesuatu yang lain, jika dia menginginkannya. Selama perang suku Lotung dan keturunan Sipaetua membuat perjanjian yang disebut Janji Urat Nieme. Yang isinya adalah 1. Ketika seorang terikat janji mengunjungi yang lain, ia akan diterima sebagai adik laki-laki dengan hak untuk menghangatkan diri di lingkungan keluarga dengan perapian, mensusudu di tataring, dan bahkan bercanda dengan perempuan, margere hata. 2. Tidak akan ada perang satu sama lain. Alaman, yaitu alun-alun desa, yang terikat janji juga akan menjadi alaman yang lain. Dalam kasus perdata dan pidana, hukum timbal balik tidak akan berlaku berdasarkan kebiasaan untuk mengikat atau memenjarakan yang bersalah atau lalai, tetapi kasus tersebut akan dibawa ke hadapan pengadilan para kepala masyarakat. Tergugat hanya diperbolehkan mengambil batu somong, yang lebih detailnya, sumpah penyucian di mana seseorang mengucapkan kutukan terhadap dirinya dan anaknya menjadi momong, bodoh, jika sumpah tersebut telah dilakukan secara tidak benar. Jika keputusan kepala suku tidak diikuti dalam kasus hutang, debitur harus memberikan keramahan kepada kreditur dan semua rekannya, betapapun besarnya jumlahnya, ketika yang terakhir bersikeras untuk membayar hutang. Debitur kemudian juga harus memberikan keramahan kepada pimpinannya sendiri. 3. Mereka diperbolehkan untuk saling menyesuaikan diri dan mengkonsumsi tanaman dan buah-buahan di pohon, asalkan tidak dibawa ke desa atau dijual. Maka harus dimakan di tempat. Juga, orang yang mengikuti pengaturan ini harus menyatakan di tempat bahwa dia adalah seorang hamba. Jika pemilik ladang tidak mengizinkan pengambilan hasil panen, ia akan dikutuk, yakni tanamannya tidak akan pernah tumbuh subur. 4. Orang-orang akan saling mengunjungi berulang kali dan selalu disambut dengan keramahan. Di Borhat Janji, dengan banyak yang mengunjungi sesama yang terikat janji, seseorang harus berkunjung di tempat yang ditentukan. Di tempat berkumpul ada tarian dan doa untuk kemakmuran, panen yang baik dan peningkatan ternak Marsigabe Taon. Dalam hal itu, yang hadir tidak boleh saling bertolak belakang jika ingin doanya terkabul. Lihat, ketika seorang yang terikat janji bergabung dengan yang lain, ia harus memberikan satu babi sitiotio sebagai sumbangan, di sini disebut siliaton, dan yang lainnya kemudian membalas sumbangan tersebut dengan sumbangan sebesar $4, yang disebut batu niambangan. Ungkapan terakhir menandakan ungkapan terima kasih atas penerimaan dan bagian untuk pemberian babi disebut tio-tio, agar masa depan menjadi jelas disebut asa tio parnidaan. Janji ditutup pada hari Maranak, pohon beringin, diurat dan disyahkan dengan sumpah di batu somong. Janji dari kelompok Sipaetua dengan Tipang dan janji Martahan Lintong secara berangsur-angsur melemah, karena campur tangan wilayah musuh yang membuat kunjungan bersama menjadi sulit. Menurut memorandum almarhum Raja Pontas, pelopor janji harus dianggap sebagai kesepakatan lokal untuk membatasi konsekuensi timbal balik berbahaya dari perang yang berlaku,
lebih khusus untuk penyediaan kebutuhan hidup yang paling penting. Disepakati bahwa pendekar tidak boleh dianggap sebagai orang yang sibuk mengolah sawah, menyiangi, menjaga ladang dari binatang buas, memanen dan menanam biji-bijian dari paku padi yang terjadi di sawah. Bahkan musuh turun-temurun saling menyelamatkan sejak saat itu selama merawat sawah. Setelah itu, ada kebutuhan yang masuk akal untuk membatasi hukum perang sedemikian rupa sehingga para pejuang tidak dianggap sebagai raja kepala rakyat, anak-anak, wanita, penggembala, pengunjung pasar, dan mereka yang menghiasi kepalanya dengan daun-daun segar porbaringins. Perang juga tidak akan terjadi setelah matahari terbenam. Perjanjian di atas bertujuan untuk menciptakan keamanan di sekitar. Janji urat Nieme bertujuan sama untuk jangka panjang. Pendorong perjanjian ini, menurut catatan tersebut, oleh perang besar yang dilancarkan oleh suku Lotung di semenanjung Samosir di bawah kepemimpinan Opu Palti Raja melawan Simbolon dan Silalahi, di mana perang itu Opu Palti Raja meminta bantuan keturunan Sipaetua. Setelah ia berhasil menyelesaikan perseteruan keturunan Sipaetua, ada juga perselisihan di antara mereka. Mereka berbaris dalam jumlah besar ke Samosir untuk mendukung Opu Palti Raja, yang memberikan kemenangan terakhir. Dari Samosir keturunan Sipaetua kemudian menjalin persahabatan dan persaudaraan selama bertahun-tahun, memasuki wilayah bersama tidak akan merugikan satu sama lain. Marga yang berkuasa di Haunatas, Marga Pasaribu, menurut catatan yang sama, seorang mengikat janji dengan keturunan Sipaetua. Ketika Opu Raja Dungdang, pelopor Marga Pasaribu ke Aek Nabara Lintong, menetap di sana, ia mencari pendamping untuk mendiami tanah itu dan pergi ke Laguboti, di mana ia meminta menjadi anak Menjai pengantin baru yang ingin memulai rumah tangga sendiri. Juara Pane, yang rupanya ketua kelompok Sipaetua saat itu, bersedia memenuhi permintaan tersebut, dengan syarat telah dibuat kesepakatan bahwa kawasan Aek Nabara akan menganggap dirinya sebagai baut, ransang-ransang yakni pintu gerbang kawasan Laguboti di timur dan agar Opu Raja Dungdang akan menghentikan musuh kelompok Sipaetua di sisi itu. Opu Raja Dungdang setuju dan berkat kesepakatan inilah desa-desa Marga Aruan dan Sibuya telah terbentuk di wilayah Aek Nabara. Marga-marga ini menerima Porbaringin, sehingga kelompok Sipaetua ikut serta dalam pendirian Onan. Pasar, Siogung, Manggurguri Patikni Onan Siogung artinya mengumumkan penetapan Onan Siogung dengan tabuhan genderang, dan bahwa ketika merayakan di Laguboti, masyarakat Aek Nabara berhak mendapat bagian pangaransangan, yaitu daging.